Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatin Nisa dari kelas 12 IPS 2 absen 20. Kali ini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya dengan judul The World After Coronavirus, menganalisis artikel terkait perubahan sosial. Artikel yang saya analisis ini berjudul The World After Coronavirus. Artikel ini ditulis oleh Yuval Noah Harari yang berisikan keadaan dunia setelah pandemi virus COVID-19. Analisis artikel meliputi 1. Teori utama perubahan sosial. 2. Teori modern perubahan sosial. 3. Bentuk-bentuk perubahan sosial. 4. Faktor pendorong dan penyebab. Teori utama perubahan sosial. Teori yang digunakan yakni teori perkembangan. Teori ini terdapat pada artikel karena perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu. Hal ini akan berbeda dengan sebelum pra-pandemi hingga sesudah pandemi. Jadi ini apa? Keadaannya itu berbeda antara sebelum pandemi dengan sesudah pandemi. Semua aspek mengalami perubahan, mulai dari kesehatan, ekonomi, politik, sosial, dan budayanya. Semuanya berkembang jauh lebih pesat dari peradaban manusia kuno ke manusia modern. Teori modern perubahan sosial. Dalam teori ini menggunakan teori revolusi, di mana terjadi perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Mengapa saya memilih teori revolusi? Karena saya menganggap perubahan yang terjadi ini sangatlah cepat, bukan teori evolusi yang berarti perubahannya lambat sekali seperti pada zaman prasejarah. Hal ini dapat dilihat dari aspek adanya keinginan masyarakat yang serentak untuk melampaui keadaan pandemi ini, adanya pengorganisasian pemimpin untuk mengawal keluar dari krisis pandemi ini. Ada tujuan konkret yang ingin dicapai dengan momentum yang tepat untuk melakukan gerakan revolusi. Begitu teman-teman. Jadi dari 3 aspek tersebut betul apa enggak? Betul kan? Di dalam artikel yang saya temukan, 3 hal tersebut itu dibahas secara terus-menerus. Bentuk-bentuk perubahan sosial. 1. Kemajuan teknologi. 2. Kesadaran mencuci tangan. 3. Menjaga kekebalan imunitas tubuh. 4. Menjaga jarak untuk tidak berkerumun. Kemajuan di dalam perubahan sosial memang sangat dirasakan saat pandemi ini. Betul apa tidak? Betul kan? Betul. Ya, pertama, kemajuan teknologi. Contohnya apa? Contohnya pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran jarak jauh, semua pelajar pasti dituntut untuk bisa teknologi meskipun tidak begitu bisa, ya kan? Lalu yang kedua, kesadaran mencuci tangan. Dalam hal ini, semua elemen masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya mencuci tangan tersebut. Hal ini digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar agar tidak terkena virus COVID ini. Para masyarakat sudah tahu teman-teman, kalau mencuci tangan dengan sabun pasti akan membunuh kuman dan bakteri. Nah, ini menjadi perubahan yang cukup besar di kalangan masyarakat. Terutama misal kalau kita ke mall, kita ke tempat bermain itu atau ke toko-toko, pasti disediakan tempat cuci tangan atau sekedar hand sanitizer. Menjaga kekebalan imunitas tubuh bisa melalui hobi, melakukan hobi di rumah, masak-masak atau membaca buku, terus mengonsumsi makanan yang bergizi dan lain sebagainya.
menjaga jarak untuk tidak berkerumun. Dalam hal ini berbeda sekali dengan pra-pandemi, di mana orang itu pasti suka berkumpul, ya kan? Namun di saat pandemi seperti ini kita diharuskan untuk jaga jarak. Oke guys, jaga jarak. Faktor penghambat dan pendorong. Ya, faktor penghambat yang pertama, adanya sekelompok rezim yang menganggap pandemi ini hanya settingan kelas elit. 2. Masyarakat tidak patuh dengan protokol kesehatan. 3. Adanya perusahaan yang melanggar ketentuan pemerintah. 4. Adanya ketakutan tentang gelombang kedua penularan virus COVID-19. Nomor 1 dan 2 sudah menyebar di kalangan masyarakat. Di masyarakat pedesaan masih banyak yang tidak percaya dengan adanya virus COVID ini. Mereka menganggap enteng dan bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu tidak boleh ya teman-teman. Lalu yang perusahaan melanggar ketentuan pemerintah terjadi pada bulan April dan Mei lalu. Masih banyak perusahaan yang memperkerjakan karyawannya di tempat tersebut. Padahal pemerintah sudah memberlakukan PSBB. Teman-teman tahu sendiri kan, PSBB dilakukan untuk apa? Untuk mengurangi angka positif COVID-19. Namun berbeda dengan perusahaan yang melanggar tersebut. 4. Adanya ketakutan. Jika new normal ini berhasil, maka krisis akan teratasi. Penularan virus akan menurun. Jikapun gagal, krisis akan kembali terjadi. Yang kedua, lonjakan positif COVID akan terus. Tidak baik ya teman-teman. Faktor pendorong pemulihan kehidupan berkelanjutan, adanya krisis ekonomi. Ya, di saat PSBB teman-teman tahu banyak para karyawan yang kena PHK. Mereka tidak punya pekerjaan. Terjadilah krisis ekonomi. Di saat new normal ini, pemerintah ingin mengembalikan lagi pemulihan kehidupan berkelanjutannya dengan membuka tempat pekerjaan, namun dengan protokol kesehatan harus dipatuhi. Begitu. Dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif. Perkembangan teknologi, ya dirasakan. Perubahan perilaku masyarakat, ya dirasakan. Mereka memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. 3. Muncul ide baru. 4. Memanfaatkan peluang. Nah, mereka pasti di rumah semakin berkreatif untuk menciptakan hal-hal baru. Dampak negatifnya apa? Yang pertama, krisis ekonomi. Kesehatan terancam, kasus positif terus. Manfaat mempelajari. Yang pertama, mengetahui perubahan sosial di masyarakat. 2. Memiliki banyak waktu untuk hobi. 3. Memanfaatkan peluang dari keadaan new normal ini. 4. Berkembangnya kreativitas masyarakat untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Upaya yang sedang digalakkan. Yang pertama, pemerintah saling bekerja sama dengan negara-negara di dunia untuk penemuan vaksin. Yang kedua, pemerintah mengerahkan alat pengawasan baru. 3. Kerjasama solidaritas global perlu digalakkan. Yang pertama, penemuan obat vaksin ini perlu ya teman-teman untuk masyarakat yang masih sehat supaya tidak tertular dari virus. Yang kedua, pemerintah mengerahkan alat pengawasan baru. Maksud dari pernyataan yang B, ya supaya pemerintah itu lebih memperhatikan masyarakatnya supaya mematuhi protokol kesehatan gitu. Jadi masyarakat pemerintah itu berlomba-lomba gitu loh teman-teman. Oke. Kerjasama solidaritas global perlu digalakkan. Dalam hal ini dunia saling bertukar data, bertukar sini, menemukan cara yang efektif untuk menghentikan penularan tersebut.
Sumbernya dari laman website ini. Thank you. Saya Moira Tinisa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi saya bisa diterima dengan baik dan mendapatkan manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.